Tidak adakah? Tidak ada yang terganggu dengan Sokrates? Belum ada, oke. Kenapa ini? Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Plato dan dunia ide. Jadi untuk orang-orang yang belajar filsafat, orang yang punya filsafat moral, biasanya Plato artinya sedikit identik dengan dunia ide. Ide yang dimaksud itu forma. Nanti kita akan masuk secara umum tentang apa itu dunia ide, konsep dunia ide. Jadi untuk 2 atau 3 pertemuan ke depan, kita akan bicara tentang Plato dan teorinya tentang dunia ide. Jadi ada 4 hal di sini. Sebagaimana yang kamu terlalu kecil ya, sabar. Ya. 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 Jadi kehidupan dan karya-karyanya, tentu saja latar belakang kehidupan. Kemudian teori ide dan realitas ganda. Teori ide itu sendiri atau teori forma dan realitas ganda yang dimaksud double reality, dua kenyataan. Ada kenyataan yang di atas dan kenyataan yang di bawah, katakan begitu. Kenyataan abstrak dan kenyataan konkret. Kenyataan nyata dan kenyataan maya. Gitu. Kemudian kita melihat bagaimana epistemologinya, mengetahui. Pengetahuan itu doksa dan pendapat itu nanti kita lihat ya. Lalu negara ideal, ini salah satu konsep yang terkenal dalam politik dari Plato. Jadi 4 poin ini yang akan kita pelajari secara khusus bersama Plato. Ini kayak kurang sabar sih ya. View-nya pakai reading. Oke, iya. Begini bisa ya, bisa ikuti. Kalau geser lagi, nggak bisa ya. Main susah tanpa di zoom in. Oke, kalau kayak gini bisa ya. Begini lebih bagus lah itu. Daripada saya buat PowerPoint lagi. Jadi dunia Plato dan dunia ide. Sampai ini salah. Oke, jadi ini orangnya Plato. Gambar ini menarik ya. Gambar ini salah satu lukisan yang terkenal. Sebenarnya gambarnya lebih besar lagi. Di situ ada Plato dan Aristoteles. Yang menarik di sini kamu lihat tangannya kemana? Ya. Sebenarnya itu orang menyimbolkan kepada Plato sebenarnya itu teorinya adalah bahwa kenyataan yang sebenarnya itu di atas, yang ide itu. Yang kelihatan di sekitar kita itu bukan kenyataan yang sebenarnya, karena dia berubah dan bisa punah, ya. Change dan bisa fana. Kalau kenyataannya di atas itu abadi, realitas. Kemudian nanti dalam gambar yang sama itu juga ada Aristoteles. Aristoteles tunjuk seperti ini. Jadi Aristoteles mengatakan tidak, itu kenyataan juga ada di sini. Aristoteles bersifat empirisme, Plato ini sifatnya idealisme, jadi tunjuk ke atas, ide. Sementara Aristoteles nanti, kita akan bertemu dengan Aristoteles, dia tidak. Kenyataan berupa apa yang kita lihat di sini juga, dia ada di sini juga. Plato itu sering dikenal sebagai dualisme Plato, jadi 2, dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas, dunia bawah.
Dan Plato ini pengaruhnya besar sekali dalam teologi Kristen yang mula-mula. Karena itu kamu harus tahu belajarnya itu. Dan masih berpengaruh sekarang, sampai sekarang. Ada orang yang pemahaman filosofisnya tidak cukup, selalu akan membedakan yang rohani dan yang jasmani. Yang surga dan yang dunia. Yang pastor suster dan yang bukan pastor suster. Yang orang yang ini altar, yang ini pastor. Seolah-olah dua hal yang berbeda kan. Ada banyak orang yang masih berpikir seperti itu sampai sekarang. Altar punya urusan di sana, pastor punya di sana. Begitu. Itu sebenarnya dualis itu terpengaruh kurang lebih oleh dualisme Plato. Nanti kalau kita paham secara betul-betul Aristoteles kemudian Thomisme, itu kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada kenyataan, itu ada dalam pengalaman, kemudian ditangkap ke dalam ini, otak. Kalau sesuai berarti benar, kalau tidak sesuai berarti salah. Gitu. Jadi ada indera menangkap gambar-gambar, intelek saya menangkap bentuk kacamata ini, lalu buat abstraksi di sini, lalu menyesuaikannya. Benar atau tidak? Kacamata, kemudian menggunakan ini. Jadi kalau saya ambil ini, abstrak, lalu saya salah abstrak, lalu sebut ini termos nasi. Itu salah, itu benar. Begitu. Itu berarti langsung salah. Begitu. Abstraksinya salah. Ini Plato, dunia ide. Ya. This is Plato. Dia ya kalau ini apa? Zoom lebih dekat. Bukunya bernama Timeo. Itu salah satu buku apologinya. Timeo. Ini kurang jelas ya. Timeo, baca dari sana. Kamu seolah-olah kamu berdiri di sana. Timeo, salah satu dialog Plato. Oke, kita lihat yang pertama, kehidupan dan karya-karya Plato. Ya. Biasanya dilihat secara klasik, maksudnya apa yang sudah dikenal oleh mereka yang belajar filsafat formal. Kita lihat kembali, dan untuk pendalaman ini yang menjadi tantangan untuk kamu. Salah satu tugas kamu yang harus buat esai tentang Plato, atau nanti kita akan sama-sama membaca. Sudah saya siapkan satu atau dua dialog. Setelah kita menyelesaikan 4 poin tentang Plato, kita sama-sama membaca teks Euthyphro dan kalau bisa Republik. Euthyphro itu kita akan mengenal bagaimana Plato menggambarkan Sokrates, sehingga kita jalan satu kali. Kemudian yang terakhir nanti kita lihat bagaimana dia menggambarkan tentang negara itu sendiri, filsuf raja. Kenapa menurut Plato itu the philosopher king, the king philosopher. Filsuflah yang harus jadi raja. Ada alasan yang mencukupi bagi dia. Jadi kamu yang belajar filsafat lulus S1 filsafat ini yang harus jadi raja. Misalnya kamu yang harus jadi DPR, bupati, minimal kepala desa lah. Ada adik angkatan kami yang sekarang kepala desa. Ada yang kenal? Di sini ada yang dari bagian Bitau di sana, tidak? Ada yang dari bagian Bitau. Ada kepala desa sekitar situ yang sarjana filsafat kan? Siapa yang dari daerah sekitar Bitau nih ke sini? Ada? Paroki Kiupukan ke sini sampai paroki Maubesi. Di situ ada kepala desanya, pas ada pertigaan. Ya, orang tamatan dari sini dia. Baik, jadi Plato dia salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Yang disebut dunia Barat itu kira-kira negara mana saja? Ya, Eropa, Amerika mana? Amerika Utara. Terus yang kalau di bagian timur tapi tetap disebut Barat apa? Yang ada di kawasan timur dunia, sebenarnya di kawasan timur, tapi dia tetap disebut negara Barat, itu kira-kira negara apa? No.
Tidak. Dia bahkan lebih di timur dari Timur Leste. Australia. Australia itu kan di timur, tapi dia tetap terkategorikan negara barat. Australia itu barat. Kalau mereka datang di Kupang, kamu bilang apa? Orang barat kan? Tapi orang Timor Leste mau kemari, orang tidak akan pikir barat. Ya, maksudnya secara kategori, secara geopolitik Australia itu masuk negara barat. Ya. Sebaliknya, banyak negara di Afrika dan Amerika Selatan yang secara geografis dia ada di barat. Tapi secara geopolitik mereka itu bukan negara barat. Ya kan? Seperti Rwanda, Malawi, apalagi. Itu sulit untuk masuk barat. Yang bisa kemungkinan masuk barat seperti Algeria, bisa Maroko. Ya itu masuk barat pasti ini. Tapi kalau model mana dong? Lesotho, begitu dong. Itu sulit. Oke, itu tentang barat ini. Jadi kita akan lihat Socrates ini gurunya Plato ini, Plato muridnya Socrates. Jadi Socrates mengajar Plato, Plato mengajar Aristoteles. Seperti itu. Jadi 3 rangkaian ini. Socrates kemudian mengajar Plato, Plato mengajar Aristoteles. Aristoteles kemudian, ya dalam arti tertentu guru tidak langsung, tapi mengajar Thomas Aquinas. Yaitu rangkaian basis dari filsafat Kristiani yang menjadi basis pemikiran kita di sini. School of Philosophy dari sebuah seminari biasanya Thomisme. Ya, maksudnya kita punya lingkup pemikiran itu fokusnya ke filsafat Thomisme. Itu Socrates turun ke Plato, turun ke Aristoteles, kemudian ke Thomas Aquinas, baru dari basis itu baru kita mempelajari seperti siapa? Jacques Rancière, Paul Ricoeur, dan seterusnya. Dari basis yang seperti ini. Dan kerangka seperti ini baru kita memeriksa banyak filsuf kontemporer lainnya. Begitu, harus dapat perspektifnya, basicnya. Jadi, sebagai murid Socrates dan guru Aristoteles, jadi dia posisi di tengah-tengah kan. Socrates di atas, Plato, kemudian Aristoteles di bawah. Nanti kemudian yang mereka semua itu diambil oleh Thomas Aquinas. Begitu. Pemikirannya membentuk dasar filsafat politik, bagaimana struktur kemasyarakatan, etika, bagaimana manusia bertindak, metafisika, bagaimana struktur keberadaan atau struktur kenyataan itu sendiri, dan epistemologi, teori pengetahuan. Ya. Bisa ikuti dari sini kan? Bisa baca tuh? Oke. Jadi karyanya itu tidak hanya relevan pada zamannya yang berapa abad sebelum Masehi, hampir 5 abad sebelum Masehi, 5 abad sebelum Yesus Kristus datang ke dunia. Ya. Dan kita akan membahas kehidupan Plato dan menguraikan karya-karyanya pada yang pertemuan paling pertama. Siapa Plato, dia bagaimana, dan seterusnya. Jadi dia ini orang Athena. Athena benar-benar di pusat Yunani kuno itu, Athens. Keluarganya aristokrat. Aristokrat artinya apa? Ya, bangsawan, aristokrat, kelompok elit begitu. Ya, elit. Orang-orang elit yang turun-temurun keluarga-keluarganya biasa menjadi pemimpin. Nama aslinya, ya penting kamu tahu, nama aslinya adalah Aristokles. Aristokles. Tetapi dia lebih dikenal dengan Plato, berasal dari kata Platos yang berarti lebar. Jadi ada legenda yang mengatakan bahwa Plato itu dahinya lebar, testa lebar begitu. Testa orang Kupang bilang apa? Testa, ya testa lapangan, testa bandara. Plato, testa lapangan. Ya. Mungkin karena postur tubuhnya atau gaya bahasanya yang luas, bisa gaya bahasa. Tapi mungkin lebih ke gaya bahasanya ya. Gaya bahasanya luas sekali. Dia bisa menukik dengan refleksi yang tajam, tapi bermain-main dengan dialog yang korek-korek panas orang itu. Ya. Orang sudah tahu masih tanya.
Tapi dia pakai tokoh Sokrates. Sehingga orang kemudian berpikir ini antara Sokrates atau Plato ini. Ya kan? Dia pakai tokoh Sokrates. Nah, ada ahli yang kemudian akan memisahkan dialog-dialognya yang kemungkinan ini benar-benar Sokrates yang bicara, ini hanya Sokrates hanya jadi bonekanya, hanya jadi tokohnya, dan ada yang percampuran. Beberapa ahli mencoba mengkategorikan karya-karyanya seperti itu. Ada yang benar-benar dari Sokrates, ada yang Sokrates hanya jadi penyambung mulut dari Plato, ada yang merupakan campuran keduanya. Ya, ada beberapa peristiwa penting dalam kehidupannya. Dia mendapatkan banyak pengaruh dari Sokrates. Dia adalah guru langsung dari Sokrates. Dia terinspirasi dengan metode dialektika serta komitmennya terhadap kebenaran. Sokrates kan, metode yang tanya-tanya orang sampai orang panas itu. Bukan kipas terus, gas terus sampai dia panas. Gas tanya sampai orang emosi. Ya tergantung, dia emosi atau dia rendah hati dan mau bertanya terus. Itu metode dialektika serta komitmennya terhadap kebenaran. Komit. Dan yang paling paling heroik, ya. Paling heroik dari komitmen dari Sokrates itu adalah ketika dia bersedia untuk minum racun itu. Karena divonis oleh negara bahwa dia itu mengacaukan pemikiran banyak orang. Sokrates, salah satu perajurit. Nanti kita akan lihat salah satu dialog. Jadi 3 dialog yang kita persiapkan untuk kita baca bersama-sama. Euthyphro. Lalu Euthyphro itu tentang filsafat agama, pencarian kebenaran dan filsafat agama. Lalu dialognya tentang ini, peradilan terakhir itu. Bagaimana mempertahankan kebenaran dan politik dari Republik. Eksekusi Sokrates pada tahun 399, ya sekitar berapa tahun sebelum dia dilahirkan? Ya, 30 tahun sebelum dia lahir, meninggalkan kesan mendalam dan mempengaruhi tulisan-tulisan Plato. Ya. Eksekusi Sokrates. Terutama pengaruhnya itu pada dialog yang akan kita lihat. Bagaimana Sokrates berdialog dengan teman-temannya tentang bagaimana secara teguh mempertahankan kebenaran. Sokrates. Saat itu ada teman-teman yang bilang, bro, ya maksudnya ya bicara, bro, kamu bangun lari, kami bantu. Yang penting keluar dari Athena. Nanti bebas. Di luar sana ada banyak kawan-kawan, jaringan banyak di luar. Artinya seperti kalau bicara bahasa Arab. Jalan sudah, jaringan banyak di luar. Kenapa tinggal di sini meminum racun? Dia sudah bisa. Saya menghadapi hukuman. Begitu. Salah satu dua peradilan yang legendaris karena orang mempertahankan kebenaran tapi justru dihukum mati. Yang pertama Sokrates, yang kedua ya langsung di belakang. Jadi Sokrates dan Yesus Kristus itu dua peradilan yang tidak adil. Ya, dua peradilan. Orangnya bicara tentang kebenaran, tapi justru dihukum mati. Jadi orang yang bicara kebenaran dan hukuman mati itu, ya 11-12 ya. Kalau orang yang bicara dan semua orang senang dengan dia, itu pertanda bahwa dia tidak bicara kebenaran. Itu dia bicara apalah begitu. Jadi kalau kamu bicara dan banyak orang yang protes dan tidak suka kamu, itu tanda-tanda, sedikit tanda-tanda kebenaran. Iya kan? Coba tes. Kemudian Plato ini mendirikan semacam sekolah ya. Pokoknya dia kumpul anak-anak muda, kasih mereka belajar dengan kurikulum seperti matematika, ilmu pengetahuan apalah. Pokoknya datang sekolah, kita belajar begitu. Namanya akademia. Itu menjadi semacam nenek moyangnya universitas sekarang. Akademia namanya. Cikal bakal dari perguruan-perguruan sekarang, perguruan tinggi terutama. Kampus-kampus cikal bakal itu akademia. Makanya sampai sekarang kan warga kampus itu kan selalu dinamakan civitas academica. Artinya warga akademia sebenarnya.
Maksudnya kita anggota akademia, begitu. Yang dari kata akademia Plato ini, civitas academica, warga kampus kan, civitas academica itu warga kampus. Dari rektornya sampai cleaning service-nya, semuanya civitas academica, ya. Jadi sekitar tahun 387. Ya. Plato mendirikan akademia, institusi pendidikan pertama di dunia barat, yang menjadi pusat pembelajaran filsafat, matematika, dan sains. Jadi waktu itu ilmu pengetahuan ya pokoknya mau belajar saja. Tidak ada bilang ini filsafat, ini geografi, ini ekonomi, akuntansi, tidak ada seperti itu. Dulu pokoknya masuk sekolah, belajar semua. Ya kan. Kemudian di abad pertengahan itu sedikit direfine, diasah menjadi apa yang dinamakan artes liberales. Ada 7 keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang. Retorika, bahasa klasik, matematika, sastra, semua harus dikuasai. Jadi institusi pendidikan pertama di dunia barat, atau cikal bakal dari kampus-kampus modern sekarang, perguruan-perguruan tinggi. Kemudian Plato ini pernah melakukan perjalanan ke Sisilia. Sisilia, tahu ya Sisilia? Tahu peta dunia kan, yang Italia itu kan seperti sepatu, lalu yang bolanya itu yang Sisilia, Pulau Sisilia. Jadi dari Yunani yang di sebelah sepatu itu, sebelah timur sepatu, dia berlayar datang ke bola yang Sisilia itu. Pakai imajinasi. Jadi Plato beberapa kali mengunjungi Sirakusa. Sirakusa itu masih sekitar Siprus ke situ. Masih di bagian timur dekat Israel mereka, tapi di atas. Dengan harapan menerapkan ide-ide politiknya tentang raja filsuf. Jadi itu apa? Menggagas dan benar-benar mempromosikan dalam pengertian netral ide raja filsuf, bahwa seorang raja itu harusnya seorang filosofer. Harusnya filsuf yang jadi raja supaya benar-benar bagus, benar-benar tidak kacau. Konsep raja filsuf ini yang masih dianut gereja sampai abad pertengahan. Paus itu dalam pengertian tertentu adalah terjemahan raja filsuf. Oke, nanti akan kita lihat. Jadi konsepnya dia berlayar kemana-mana, selain menulis buku, dia juga berlayar kemana-mana, mendirikan akademia, pergi kemana-mana untuk menggolkan gagasannya tentang raja. Dia mengharapkan bahwa semua polis di sekitar Yunani kuno itu menggunakan pemimpinnya adalah seorang filsuf, memastikan bahwa semua polis itu dipimpin oleh seorang filosofer. Tetapi upayanya gagal karena intrik politik ini. Intrik politik ini bukan baru sekarang ya, sejak zaman Yunani kuno. Intrik itu apa? Intrik, ya, tipu muslihat. Iya, tapi itu kamu terlalu langsung kasih. Itu macam jawabannya langsung cekik di leher. Ya, maksudnya kamu pakai apa bahasa yang elegan. Ya seperti itu, intrik. Tapi intrik itu maksudnya karut marutnya, macam benang kusutnya begitu. Ya, intrik. Tipu muslihat itu langsung. Ya, tapi ya intrik seperti itu. Maksudnya ya kamu paham kan, intrik politik. Intrik. Suka duka, ya kalau kata apa suka, bukan juga. Apa intrik yang bagus ya? Maksudnya baik buruknya semua ada di situ. Karut marut, ya. Apa suka duka tidak terlalu ini, suka duka terlalu emosional maksudnya. Dia sedikit maksudnya panas dingin begitu. Ya. Pertempuran, ya pertempuran, percaturan sekarang kalau bilang. Percaturan politik. Sebenarnya itu mereka menghindari kata intrik itu karena tadi
asosiasinya ke tipu muslihat itu, intrik politik. Media sekarang rupanya jarang menggunakan kata intrik politik, lebih banyak percaturan politik, seolah-olah macam itu strategi kan, geser pionnya di mana, kudanya harus kemana, seolah-olah apa elegan intelektual, tapi itu seperti tadi tipu muslihat semua. Oke, itu secara singkat tentang Plato. Kamu bisa baca lebih lanjut, ada banyak sekali, there is many sources di internet ya. Jadi kamu harus berani memperkaya diri. Ya, bacaan untuk memperkaya. Jangan hanya mengharapkan di bangku kuliah saja. Misalnya kita bicara tentang Plato, lalu kamu tahu Platonya hanya waktu duduk dengar di bangku kuliah. Itu bukan mahasiswa yang ideal, bukan mahasiswa yang normal. Itu mahasiswa yang idiot kayaknya. Hanya tahu tentang tema perkuliahan ketika duduk di kuliah. Itu bahaya, menambah pengetahuan dari luar. Ada banyak sekali. Sekarang kan ada bantuan AI, kan tinggal tanya AI saja. Hey Google. Nah, gitu. Jangan kamu tiap kali tanya Google, hey Google, di mana makanan yang terdekat? Frater, kalau hanya pakai Google untuk cari makan saja bagaimana ini? Cari ilmu pengetahuan juga. Jadi Plato itu meninggal 347 sebelum Masehi. Masih juga sebelum Kristus lahir ya. 347 sebelum Masehi. Tetapi warisan intelektualnya terus hidup melalui tulisan-tulisannya. Saya pikir memang pengaruhnya tidak bisa ya. Pengaruh tidak bisa hilang Plato ini. Plato ini pengaruhnya sulit. Maksudnya dia benar-benar menggagas sesuatu yang memang seperti itu ya. Ya, begitu orang terlahir dan belum belajar filsafat, dia rasa macam ada dua kekuatan. Pokoknya ada dua ide, ada dua dunia lah. Dunia roh, dunia jiwa, tubuh, roh, tubuh, jiwa, terang, gelap. Ya, semacam dualitas itu semacam sesuatu yang dengan sendirinya. Nah, orang kemudian bisa terpengaruh dengan Platonisme, dualisme Plato. Kalau yang benar seharusnya dualitas itu masuk akal. Dualitas itu masuk akal, tapi dualisme itu ekstrim dari dualitas. Terlalu membaginya jadi dua bagian, terlalu memisahkan hal-hal menjadi dua bagian. Padahal dua bagian itu sebenarnya harus sama, begitu. Atas hanya seperti koin kan. Koin itu kan ada bagian apa? Kalau dulu yang 50 itu apa orang bilang? Kalau misalnya kita undi pakai 50 itu orang bilang apa? Atau 500 koin. Pilihannya biasa apa? Angka dan gambar ya seperti itu. Jadi angka dan gambar itu kan tidak bisa kan dalam satu koin. Angka, gambar. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang memisahkan itu menjadi angka atau gambar. Seperti pilihan itu. Angka atau gambar. Tapi kalau orang mau kasih ini angka dan gambar. Ya, koin itu apa? Maksudnya dikotomi dari koin itu juga digunakan oleh Yesus ya. Ketika dia ambil itu koin lalu bilang gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar Tuhan. Oke, itu dikotomi juga. Dia menggunakan koin untuk menunjukkan dikotomi. Ada yang dikotomi, ada yang benar-benar dikotomi sejati, tapi ada yang sebenarnya dikotomi palsu. Ya, itu dengan kata atau, seolah-olah pilihannya hanya dua, hidup atau mati. Gitu. Nah itu tentang, secara singkat tentang hidup, riwayat hidupnya Plato. Dia guru murid dari Sokrates, mendirikan akademia, sempat berkunjung ke sekitar daerah Yunani kuno itu untuk mempromosikan ide filsuf rajanya, kemudian meninggal dunia. Karya-karya utama dari Plato. Kalau kamu menjumpai beberapa ahli itu berdebat tentang nama seharusnya dari Plato. Plato atau Platon. Ya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai Plato. Bahasa Inggris umumnya memakai Plato. Tapi bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa Romans
Italian, Spanish, Portugis, Romanian, French, itu Platon. Platon. Maka dari situ muncul Platonisme kan, bukan Platoisme atau Platisme. Orang pakai Platonisme, Neoplatonisme. Plato, ya. Dia banyak menulis dalam bentuk dialog seperti drama modern sekarang kan, drama. Di mana Sokrates sering menjadi tokoh utama. Jadi Sokrates itu memang benar-benar diberi penghormatan, ya, apa istilahnya? Respect bukan juga, ya, diberi honor, medal of honor dari sang muridnya yaitu Plato sendiri. Dia ditempatkan sebagai hampir di semua dialog-dialognya Sokrates, gurunya Plato ini selalu menjadi tokoh utama. Beberapa karya dari Plato yang utama, yang pertama yang paling terkenal itu Apologi. Apologi itu yang tadi peristiwa Sokrates mau bangun lari atau tidak itu. Ya. Pembelaan Sokrates di pengadilan Athena atas tuduhan merusak moral pemuda dan tidak mengakui dewa-dewa kota. Ya, dia dianggap ateis kan, ateis, tidak menganggap dewa-dewa. Ya. Lalu merusak moral orang muda. Ya, orang kalau bicara kebenaran seperti itu, orang di masyarakat yang nyaman dengan pola pikir tertentu, orang yang bicara sesuatu yang berbeda itu akan dianggap merusak, bukan? Ya kan? Jadi dia divonis karena itu merusak moral pemuda, tidak mengakui dewa-dewa kota. Sebenarnya dari sini, karena tuduhan ateis dan Sokrates ini, maka orang salah berpikir bahwa orang yang belajar filsafat pasti akan jadi ateis. Ini karena legendarisnya peristiwa peradilan Sokrates. Jadi mitos bahwa kalau orang belajar filsafat nanti jadi ateis itu sebenarnya dari sini. Karena tuduhan Sokrates yang berfilsafat dituduh tidak mengakui dewa-dewa kota itu. Dia kan tuduhannya ateis kan. Jadi orang pikir, oh kalau kita belajar filsafat pasti akan jadi ateis. Tapi aneh, calon-calon imam kok belajarnya filsafat? Ya kan? Bisa jadi ateis. Berarti salah kan? Salah pemikiran bahwa kalau belajar filsafat pasti jadi ateis. Belum tentu, tetap ada pilihan bebas. Kebenaran itu dia akan bersinar dengan sendirinya. You yang mau pilih yang lain itu kan kehendak bebas kan? Jadi bukti tentang Tuhan itu ada di mana-mana, bisa ditunjukkan dengan cara apapun. Tapi kau memilih untuk tidak percaya, itu urusan lain. Begitu. Oke, apologi ini juga menunjukkan keteguhan Sokrates dalam mempertahankan kebenaran meski harus menghadapi hukuman mati. Peristiwa heroik yang pernah tercatat dalam sejarah itu Sokrates duluan. Kemudian berikutnya baru ada satu juga yang hampir mirip, Yesus Kristus, persis yang seperti ini berlaku. Ya, Sokrates, dua-duanya adalah peradilan yang tidak adil. Peradilan Sokrates dan peradilan Yesus Kristus. Itu karena apa? Mempertahankan kebenaran meski harus menghadapi hukuman mati. Sokrates dan Yesus Kristus. Dan besok-besok salah satu martir dari Seminari Tinggi Santo Mikael. Atau dari mana? OMDK, CMF, OCDK, ya. Dan sampai besok-besok kamu mempertahankan ideologi ketika dibayar berapa, ditransfer berapa begitu. Kamu akan mati-matian maju. Pecek datang, kirim masuk di rekening itu. Bahaya. Kadang-kadang yang demo-demo muncul di depan demo-demo itu cek asal usul itu transfer berapa ke situ. Maju tak gentar. Kan ya istilahnya kalau seperti Sokrates dan Yesus Kristus, maju tak gentar, membela yang benar. Kalau plesetannya apa? Maju. Coba kamu bikin plesetan sendiri. Kalau seperti Sokrates dan Yesus Kristus, ya maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang bayar. Begitu. Jadi ada maju tak gentar, membela yang benar. Ada yang maju tak gentar, membela yang bayar. Begitu. Kamu dibayar berapa? Ya, kalau ada mahasiswa yang demo,
Mereka ada panas-panas demo, kau pilih belakang, tadi ada bayar berapa? Pasti ada yang mengaku, oh kami dapat nasi bungkus tadi. Jadi kamu sebagai orang yang mulai belajar filsafat harus memilih. Maju tak gentar membela yang benar, atau maju tak gentar membela yang bayar. Entah bayar dengan cara apa sih, uang, kebahagiaan, apa segala, materi. Ya, Yesus Kristus kan gentar sekali. Setan kan mau bayar dia dengan cara apa sih supaya sembah dia kan. 3 kali, saya bayar dengan ini, kau sembah saya saja. Yesus bilang apa? Jadi maju tak gentar membela yang benar. Ditunjukkan oleh Sokrates dan Tuhan kita Yesus. Itu apologi. Jadi kalau kita baca akan menarik. Sayangnya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia belum begitu banyak. Kayaknya sudah ada, nanti kita cek lagi ya. Kemudian yang kedua ada Phaedo. Dialog ini menggambarkan ini saat-saat terakhir. Apologi itu yang omong banyak tadi, mempertahankan kebenaran. Pokoknya kita anggap begitu. Kemudian Phaedo ini menggambarkan saat-saat terakhir Sokrates sebelum minum racun itu. Dan di situ poinnya tentang membahas imortalitas jiwa dan teori anamnesis. Anamnesis mengingat kembali. Dalam liturgi kita punya anamnesis kan. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Itu anamnesis, itu kita mengingat kembali, itu misteri iman, mysterium fidei. Jadi ada teori, menurut Plato, pengetahuan itu semacam, karena jiwa ini kan dia immortal, dia datang dari dunia ide, turun bergabung dengan manusia, kemudian pengetahuan itu artinya jiwa ini mengenali kembali ide-ide yang dulu dia ada di sana. Begitu mati, jiwa kembali menjadi hancur, tubuh menjadi hancur, jiwa kembali ke atas. Nah, menurut teori dualisme Plato ini, tubuh itu penjara jiwa. Tubuh penjara jiwa, jadi jiwa selalu berusaha untuk keluar dari situ. Dan banyak orang masih berpikir seperti itu sekarang. Tidak semua, tapi beberapa. Jadi Phaedo membahas konsep jiwa yang abadi dan teori anamnesis. Pengetahuan sebagai pengingatan kembali, rekoleksi, rekognisi, mengingat kembali, repetisi bukan, rekoleksi lebih tepatnya, rekoleksi. Jadi jiwa itu, dia kenal kembali yang dulu dia ada di dunia ide. Dia karena jadi manusia, maka merendahkan, karena seperti masuk dalam penjara bukan. Jadi begitu dalam setiap mengetahui sesuatu dia ingat kembali dunia ide. Akhirnya sampai dia benar-benar terbebas dengan kematian, dia kembali ke dunia ide. Dia benar-benar surga dari Platonis. Platonic heaven, orang biasa bilang. Surga dari Plato itu, di situ tempat berkumpulnya ide-ide. Ide keindahan, ide kecantikan, ide keadilan, kebenaran, ide kursi, ide laut, ide apa saja semua di situ. Ide kacamata, ide HP, ide laptop, ide. Kemudian juga ada dialog yang cukup terkenal di kalangan orang yang belajar filsafat, Republik atau Politeia. Republik. Karya paling terkenal dari Plato, the famous one from Plato. Dia membahas keadilan. Apa itu keadilan? Menjawab pertanyaan apa itu keadilan. Kemudian dia menjelaskan bentuk pemerintahan yang ideal. Menurut dia, apa sih model pemerintahan yang terbaik? Begitu pertanyaannya. Dan menggagas konsep tentang the philosopher king. Ya, filsuf raja. Konsepnya itu bahwa karena filsuf itu yang paham dan lebih dekat dengan dunia ide, mengenal dunia ide, maka supaya mengatur masyarakat, itu harus orang yang paham tentang dunia ide. Siapa yang paling paham tentang dunia ide? Si filosofer itu. Maka si filosofer itulah yang seharusnya menjadi pemimpin. Nanti kita akan elaborasi lebih mendalam, ada bagian tentang Republik dan konsep tentang
filsuf raja, the philosophers. Saya tolong. Oke. Sudah ya? Oke. Yang berikut, oh ya ini masih. Lalu kemudian di dalam Republik ini juga diperkenalkan alegori gua. Ini alegori atau orang biasa bilang the cave myth atau mitos gua. Mitos gua dari Plato ini cukup terkenal. Tugas kamu sekarang nanti cari tahu apa itu mitos gua Plato. Bisa cari di YouTube kalau kamu yang suka nonton, atau cari di Google yang berupa tulisan. Kamu yang suka membaca, suka belajarnya dengan membaca, bisa dengan cari tulisannya, cari artikelnya. Yang suka menonton ada di YouTube, itu ada bertumpu, kamu pilih bahasa apa saja. Penjelasan tentang mitologi gua, ya. Alegori gua, the myth cave of Plato, the allegory of cave, bisa pakai kata kunci itu, atau alegori gua Plato, kata kunci itu di Google bisa dapat. Alegori gua ini menggambarkan bagaimana manusia terjebak dalam ilusi dan perlu pendidikan untuk mencapai kebenaran. Mitos gua, nanti kita akan lihat di bagian teori tentang pengetahuan. Bagaimana orang terjebak dalam ilusinya sendiri dan perlu pendidikan yang, ya itu effort, maksudnya harus perjuangan. Pendidikan itu juga bentuk perjuangan supaya bisa mencapai kebenaran. Itu dari Republik, salah satu, bukan salah satu, dialognya yang paling terkenal, Republik atau Politeia. Kemudian ini dialog yang paling romantis. Kalau tadi itu paling ideologis, yang ini romantis. Simposium ini membahas cinta, eros, melalui serangkaian pidato oleh pelbagai tokoh, termasuk Socrates. Jadi simposium itu mereka membahas konsep tentang cinta. Pertanyaannya, apa itu cinta? Begitu. Cinta itu apa sih? Sampai sekarang orang masih bertanya, apa sebenarnya cinta itu ya? Cinta karet, begitu. Cinta, what is love, begitu. Jadi Plato dan kawan-kawan sudah bahas itu jauh sebelum Yesus Kristus lahir. Orang sudah bicara cinta. Membahas dari simposium, ini adalah dialog romantis. Dalam arti, ya dialog paling romantis. Kalau tadi dialog paling terkenal, simposium ini dialog paling romantis dari Plato. Karena apa? Membahas tentang cinta melalui serangkaian pidato oleh pelbagai tokoh termasuk Socrates. Ya. Dan Socrates menyampaikan pandangan dalam dialog itu bahwa cinta sejati adalah pencarian kebijaksanaan dan keindahan abadi. Cinta sejati adalah pencarian kebijaksanaan dan keindahan abadi. Eternal wisdom, eternal beauty. Cinta sejati, mencari kebijaksanaan. Kita akan lihat simposium ini, mungkin beberapa paragraf yang menunjukkan bagaimana Plato memakai Socrates untuk kasih gagasan ini. Cinta adalah pencarian kebijaksanaan dan keindahan abadi. Kemudian masih ada dialog lainnya, dialognya banyak. Phaedrus. Ini membahas retorika, hampir ya, sedikit-sedikit retorika itu sendiri, teknik berbicara, teknik mempersuasi orang, teknik berargumen. Juga membahas tentang cinta, masih ditemukan di sini. Dan keabadian dari jiwa atau immortalitas, the immortality of the soul. Anima immortalitas, immortalitas anime, ya. Keabadian jiwa, ketidakdapat matian jiwa, ketidakdapat hancuran jiwa. Ya. Jadi Phaedrus itu membahas tentang keabadian jiwa, dan di dalam dialog ini dia memperkenalkan mitos lainnya lagi. Tadi ada mitos gua kan, atau alegori gua. Di sini dia memperkenalkan pakai cerita. Itu hebatnya Plato di situ ya. Selain dialog, dia menggambarkan cerita berupa apa? Semacam mitos, legenda atau apa? Dongeng dengan maksud khusus untuk menyelipkan pengetahuan, pemahaman.
Di sini dia memperkenalkan mitos kereta berkuasa dua yang melambangkan pertarungan antara nafsu dan akal. Jadi mitos kereta berkuasa dua itu secara singkat seperti ini. Semacam ada kereta terbang dengan ditarik oleh dua kuda, kuda putih dan kuda hitam. Ya. Kuda putih itu maunya mau tarik kereta ke atas, kuda hitam mau tarik turun ke bawah. Ya. Kuda putih itu akal budi, kuda hitam itu nafsu. Kuda hitam itu liar, kuda yang di atas itu lebih teratur. Dia butuh pengendalinya ini harus kasih selaras duanya sehingga kudanya bisa tetap jalan rata. Karena satunya mau naik, satunya mau turun. Berarti keretanya bisa terpecah kan? Jadi nanti akal budi ada seseorang yang harus mengendalikan kuda-kuda ini. Jadi menurut Plato nanti virtu, kebajikan itu adalah kemampuan mengendalikan kuda-kuda liar ini. Satunya mau naik ke atas terus, satunya mau turun ke bawah. Jadi pertarungan antara nafsu dan akal. Ini juga kamu bisa temukan penjelasan lebih lanjut tentang mitos kereta berkuasa dua. Ya, tadi sudah ada tentang alegori gua, yang berikut ini tentang alegori apa? Alegori apa ini? Kereta berkuasa dua. Kereta berkuasa dua. Kereta berapa? Lebih tepatnya apa? Dari penggambaran saya kamu tangkap tadi apa? Kereta berkuda dua. Ya, kereta berkuda dua. Ya, semacam itu kalau kamu tangkap. Berkuasa dua maksudnya kereta yang dikuasai dua. Kereta dua kendali. Ya, lebih tepat. Dua kendali. Oke. Yang berikutnya ada Timaeus. Timaeus ini membahas tentang semacam asal-usul kosmologi. Ya, asal-usul alam semesta. Di sini ada gambar konsep tentang demiurge. Demiurge itu pencipta. Demiurgos itu artinya bahasa Yunaninya artinya tukang. Jadi Plato itu melihat Tuhan itu sebagai seorang tukang. Plato melihat menganjurkan, menggagas. Plato menggagas konsep demiurge yang artinya pembuat. Ya. Jadi alam ini dibuat oleh seorang pembuat, maksudnya begitu. Alam dijadikan oleh seorang pembuat. Ya, konsep demiurgos. Banyak orang sudah meneliti tentang demiurgos ini sebagai konsep teistik dari Plato. Tapi ya hasil penelitiannya bervariasi. Ada yang bilang itu memang teisme, ada yang bilang itu ateis, seterusnya. Ya, demiurge yang membentuk dunia berdasarkan forma-forma ideal. Kata bentuk dalam bahasa Indonesia sudah kehilangan makna aslinya dari forma. Forma kan ada informasi kan? Informasi itu sebenarnya kalau diterjemahkan harfiah adanya memberi bentuk. Informasi kan? Dapat informasi dari mana? Misalnya itu kamu ada ide yang sudah dimasukkan ke kamu. Ya kan? Ya, bentuk-bentuk ideal. Jadi jadi nanti kamu akan paham di sini dunia forma atau ide itu, maka muncul misalnya informasi, konformasi. Ada apa lagi? Forma, formulir, formasi, ya, gitu. Dibentuk, formator, formandi, macam kamu. Ya. Gitu. Itu 6 dialog utamanya. Kemudian kita melihat pemikiran inti dari Platon. The main ideas of Plato. Pemikiran ini bisa ikuti dari sini kan? Bisa. Ada yang mata suruh, saya bisa pinjam saya pun kacamata. The main ideas of Plato. Ada beberapa konsep kunci dalam filsafat Plato. Itu meliputi teori bentuk. Ini saya katakan teori bentuk. Sebaiknya kita, karena ini kita sudah khusus forma, kita pakai teori forma.
Karena seperti tadi, kalau bentuk bisa menyesatkan, maknanya bisa menyesatkan. Teori forma atau idea. Teori forma, teori tentang ide. Idea, nanti kita akan lihat idea itu bukan sekedar yang dimaksud dengan gagasan. Gagasan itu sudah dalam bahasa Indonesia sudah mengalami penyempitan makna. Idea itu lebih luas dari sekedar gagasan. Idea, realitas sejati, kenyataan yang sebenarnya. Realitas sejati itu bahasa lainnya kenyataan yang sebenarnya. Terletak pada dunia forma-forma, bentuk-bentuk abstrak, itu forma. Dunia forma, misalnya kebaikan, keadilan. Bukan pada dunia indrawi yang berubah-ubah. Sederhananya begini, menurut Plato, mawar yang indah itu tidak ada. Maksudnya mawar yang indah itu maya, karena mawar, sekuntum mawar yang indah, hari ini mekar, besok dilayu, selesaikan. Tapi keindahan itu ada. Dia abadi. Itu adalah dia di dunia ide. Dia hanya idea. Sesuatu yang abstrak. Seorang frater yang ganteng misalnya, atau seorang wanita yang cantik, hari ini ada, besok kena tabrak dan mukanya hancur. Tapi keindahan itu tetap ada. Si wanita yang cantik ini mungkin akan mati, selesai. Tapi keindahan itu dia tetap ada, bertahan. Jadi wanita yang cantik bisa selesai, berubah dan lenyap, fana. Tapi kecantikan, ide kecantikan itu abadi. Jadi setiap wanita cantik berpartisipasi dalam ide kecantikan itu. Nanti ada konsep partisipasi dari Plato. Nah itu masih lebih bisa dimengerti. Nah sekarang misalnya seperti ini. Ada kacamata, ini konkretnya kacamata. Menurut Plato ini tidak abadi, ini bukannya abadi. Ini bukan kenyataannya sebenarnya, ini hanya ilusi yang kacamata ini. Yang benar-benar ada itu adalah ide tentang kacamata, forma kacamata ini. Karena kacamata ini bisa buang, tapi gagasan kacamata itu tetap ada, sehingga orang bisa buat kacamata baru lagi, kacamata. Ya kan? Sementara kacamata ini orang bisa buang saja. Tapi ide kacamata itu tetap ada. Kacamata itu apa idenya? Kaca untuk membesar, poin seperti itu, ada gagasan itu. Tapi itu sudah lebih kompleks. Atau ya tas seperti ini. Tas yang ini hanya ilusi menurut Plato. Karena tas ini bisa selesai. Orang bisa robek atau bakar, buang, selesai. Tapi ide tentang tas ini tetap ada, sehingga begitu tas ini hilang, orang masih bisa buat tas lagi. Ya kan? Seperti itu. Aneh-aneh sih ini Plato ya. Padahal kita ada raba ini tas, dia tidak ada, itu ilusi. Kenyataan itu, karena itu berubah-ubah, itu berarti bukan ada yang sebenarnya. Jadi Plato itu mati-matian bahwa yang nyata, keadaannya, realitas yang sebenarnya itu bukan yang ini, laptop, HP, kursi, kampung baju, rambut dong itu. Tidak, itu tidak nyata menurut Plato. Itu semu, maya, karena bisa berubah, bisa hancur, karena berubah. Yang nyata, yang benar-benar ada itu ide tentang kamu, ide tentang frater, ide tentang laki-laki, ide tentang rambut kuning, ide tentang rambut keriting, ide tentang kursi, ide tentang buku, ide tentang laptop, semua. Yang kamu pegang semua itu tidak nyata semua. Dunia konkret, dunia indrawi itu tidak nyata menurut Plato. Itu hanya ilusi. Dia mati-matian seperti itu. Kenyataan yang sebenarnya itu yang ide saja. Lebih bahaya juga kalau frater-frater pikir seperti itu. Saya tidak ikut misa, hanya ikut misa dalam ide saja. Itu bahaya. Begitu kena tangkap tidak misa, mengakunya di Roma, bilang, Roma tadi saya ikut misa dalam ide. Karena ya kenyataan yang sebenarnya itu yang ide. Itu akhirnya, kalau begitu kamu pencari ide di luar ya. Karena di sini harus jiwa dan badan, tidak bisa hanya ide saja di sini. Kemudian dualisme jiwa dan tubuh. Ya, dualisme, kalau ini tentang antropologinya. Tadi tentang metafisika bahwa yang nyata itu bukan yang kacamata ini, tapi yang nyata itu adalah
forma kacamata. Ya. Karena forma kacamata itu abadi. Kacamata yang ada sekarang ini bisa buang, orang injak apa segala, selesai ada kacamata baru lagi, dan warna aneh-aneh, gaya aneh-aneh. Apalagi kalau frater yang beli kacamata, mau hitamnya, orange-nya, merah muda-nya. Tapi ide kacamata tetap ada. Gitu. Itu metafisikanya, konsep dasar metafisika Plato. Itu teori ide. Dan ini basis dari metafisika yang kemudian akan menjadi catatan kaki untuk seluruh pemikir Barat. The metaphysics of Plato is form theory atau idea theory. Kemudian turun ke antropologi. Setelah metafisikanya turun ke antropologi. Turun atau naik? Turun. Oke, turun. Kalau naik berarti kalau basisnya metafisika berarti kita naik. Kalau dengan sistem berpikir Plato berarti kita turun ya. Karena kenyataan ada di atas menurut Plato kan. Tadi yang diangkat tangan itu. Ya, jadi berarti sekarang dari metafisikanya teori ide kita turun ke antropologi. Dualisme jiwa dan tubuh. Dualisme, keterpisahan tubuh dan jiwa. Jadi jiwa itu bersifat abadi dan rasional, sementara tubuh bersifat fana dan menjadi penghalang pengetahuan. Saya mau baca buku tapi malah mengantuk. Ya, mau baca atau mau tidur ini. Ya, itu kan pengalaman sehari-hari yang sederhana kan, yang menunjukkan seolah-olah ada pertentangan antara jiwa yang abadi dan rasional, sementara tubuh bersifat fana dan menjadi penghalang pengetahuan. Roh memang kuat, tapi daging lemah. Seperti itu. Ada pengaruh platonis, bukan? Seperti itu. Jiwa bersifat abadi dan rasional. Itu dua, nanti kita akan lihat secara khusus tentang antropologinya. Ini hanya gambaran umum dulu. Siapa Plato dulu. Kemudian turun lagi. Jadi kita dari metafisikanya, ide, antropologi, turun ke penerapan antropologi ini ke politik. Dengan politik dia menetapkan, menggagas konsep negara ideal. Pemerintahan harus dipimpin oleh seorang filosof yang berpengetahuan, bukan oleh seorang demagog atau tirani. What is demagog? Kamu tahu demagog? Demagog. Demagog itu apa? Coba ada yang bantu cari demagog. Ada online di situ. Demagog itu apa? Ya? Demagog atau tirani? Politikus kah? Ya, demagog. Bahasa Yunani sih, bahasa Yunani kuno. Nanti kamu cari tahu lagi. Maksudnya orang-orang tertentu lah. Maksud orang khusus. Elitis. Kaum elit. Apalagi tirani. Tirani itu artinya elit yang sudah elit. Menindas lagi. Demagog ya netral elit. Tapi maksudnya khusus saja. Tapi sudah tirani itu sudah elit. Menindas orang yang tidak elit lagi. Pemerintahan harus dipimpin oleh filsuf yang berpengetahuan. Ya, konsep Plato. Jadi kamu sesudah tamat jadi sarjana filsafat, secara platonik kamu itu sudah seorang pemimpin. Ya kan? Kamu itu raja sudah. Karena filsuf memenuhi kriteria dari Plato, dedengkotnya filsafat barat ini, untuk menjadi pemimpin. Dia kalau sudah S.Phil dan tidak mau melanjutkan jadi imam, kamu lamar jadi bupati. Nanti saya dukung kamu. Lamar jadi bupati, nanti saya tusuk kamu. Begitu. Oh, ini dia dulu belajar filsafat Plato. Jadi Plato mengatakan bahwa seorang raja, filsuf raja itu. Jadi harus, nanti saya tim sukses, saya omong begitu nanti. Yang penting kamu sarjana filsafat dan sudah ya menemukan bahwa kamu tidak terpanggil menjadi imam. Karena dengan konsep filosofer King ini juga, studi filsafat kamu itu membuat kamu ketika ditabiskan menjadi imam, benar-benar kamu adalah filosofer King. Iya kan?
Jadi kamu pemimpin, menjadi imam yang pemimpin umat itu sudah sesuai, sangat kompatibel dengan teori Plato, bukan? Ya. Jadi yang sudah belajar filsafat dan mau angkat diri, mau khotbah di mana-mana, berhenti. Begitu. Apalagi khotbah berpakai kata-kata hari ini, seolah-olah dia kuasai Plato semua. Romo, kata-kata hari ini dulu, kata-kata hari ini, baca buku di situ. Baca buku supaya temukan kata-kata, bukan tiap hari yang tanya, apa kata-kata hari ini. Baca banyak, kalau tidak tahu kata-kata hari. Buku itu, satu buku itu ada berapa kata di situ, makan itu semua kata-kata. Maksudnya begitu. Ya karena dunia sekarang ini kan anak muda otaknya hanya sepotong saja kan. Konsentrasinya hanya ini, apa istilahnya, retensi. Retensi kita menjadi semakin kecil kan. Jadi orang mau baca buku atau cuma dengar satu dua kata sih. Renungan sekarang punya kita buat kompres segala macam, itu juga orang sudah baca. Kecuali apa? Kau goyang-goyang di situ, goyang aneh-aneh di situ. Orang akan lari semua ke situ. Jadi frater mau masuk ke dunia sosial media mau goyang-goyang atau mau kasih kata-kata. Nah sebelum kasih kata-kata ya kamu harus ada kata-kata dulu. Kalau tidak nanti kamu tengangas di situ. Akhirnya jual kamu pemuka di situ. Padahal Plato bilang kamu pemuka itu bisa rusak semua. Fana. Jual kamu punya ide, jangan jual kamu punya muka yang sudah jelas. Muka yang hasil editan berapa kali itu. Begitu mau ambil kamera, setel kamera. Sudah foto habis, edit lagi fotonya. Begitu mau posting, edit lagi. Edit berapa kali. Jadi kalian yang sudah mengenal teori Plato seperti masuk ke sosial media dengan ide, ya, kasih ide. Mau formanya seperti apa terserah, ya kan? Kamu mau forma goyang-goyang, yang penting idenya jelas. Ya kan? Kalau kamu tidak tahu ide apa yang mau diberikan, itu nanti kamu juga bingung. Mau kasih tulisan juga tidak jelas, mau kasih dengan format goyang-goyang juga tidak jelas goyang apa. Gitu. Tapi kalau kamu punya forma yang mau bentuk apa saja terserah. Kamu bentuk dialog, kamu mau bentuk puisi, kamu mau bentuk apa saja, formanya jelas. Ya kan? Bahkan kamu goyang-goyang juga. Yang penting ide apa jelas mau sampaikan apa. Ya kan? Ya kan? Pesannya apa? Pesannya apa? Itu maksudnya di situ. Kamu masuk ke sosial media mau pesan orang apa? Kamu bilang lihat saya, orang bosan melihat lulu, siapa orang melihat? Ya kan? Jadi kasih orang sesuatu. Dan orang-orang di luar sekarang mengharapkan yang kamu-kamu ini. Ya maksudnya seharusnya. Tapi kalau kamu juga terpancing dan mereka, ya kita tidak bisa baku harap lagi. Ya kan? Kamu pun gaya masuk ke sosial media juga sama seperti anak kelas 3 SD sama sih. Padahal katanya bilang baca Plato. Baca Plato apa sampai dia pun konten sosial media begini. Anak SD punya juga. Jadi coba masuk ke sosial media, tunjukkan bahwa kamu pernah baca Plato. Paling kurang pernah dengar Plato lah. Gitu. Bagaimana? Di sini banyak yang punya akun sosial media. FB Pro. Itu FB Pro itu yang buat orang kacau karena tidak. FB Pro itu karena menurut saya, kamu yang ikut FB Pro itu jangan terlalu terpengaruh. Maksudnya bagaimana ya? Kamu digiring. Jadi itu benar-benar kamu tidak kasih sesuatu, tetapi kamu dibuat macam robot buat sesuatu. Jadi apalagi frater kalau main FB Pro, sebenarnya kalau fraternya konsisten, menurut saya kamu yang mahasiswa, apalagi mahasiswa filsafat. Mahasiswa filsafat di Unika ini kan mahasiswa paling hebat. Ya, mahasiswa di filsafat di Unika, mahasiswa filsafat Unika di Kupang mahasiswa paling hebat sebenarnya. Akreditasi paling di atas semua di bawah. Ya. Nah, posisi kamu sebagai mahasiswa paling hebat baru FB Pro, kamu terpengaruh dengan orang-orang. Kalau begini pasti kamu mau cari apa?
kasih sesuatu, ingat kata-kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu dolar nanti orang akan kasih dulu. Dolar mau lari di mana? Iya kan? Tapi orang yang terjadi, orang cari itu dolar dulu. Jadi dia bingung mau kasih apa supaya dapat dolar. Akhirnya terakhir orang bilang apa? Kata-kata yang merendahkan itu jual diri. Iya kan? Kamu jual diri di FB Pro. Jangan jual diri kamu, jual ide kamu, begitu. Jual ide. Orang mau tahu kamu punya ide, karena ide itu abadi. Yang kamu yang muka muncul-muncul itu nanti akan lewat. Jadi orang tidak perlu terlalu dengan kamu. Jadi jangan menjual diri kamu. Diri kamu itu sebagai apa? Oh, jual diri juga baik sebenarnya. Tapi diri kamu itu semacam kemasannya saja. Kamu harus menjadi semacam pembawa sesuatu. Macam Bunda Maria itu kan Theotokos, pembawa Tuhan. Kamu bawa apa di sosial media? Coba kamu pikir, kamu bawa apa? Hanya bawa kampung hidung saja. Jadi punya sesuatu untuk diberikan. Nemo dat quod non habet kan. Jadi kalau masuk FB Probable kau tidak punya apa-apa, lu mau kasih orang apa coba? Coba pikir sudah. Kalau tidak punya sesuatu. Nemo dat quod non habet. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi dari sesuatu yang dia tidak miliki. Lu kuah kosong begitu, lu mau kasih orang apa? paling kamu baku bagi kuah kosong di situ. Iya kan? Mau makan apa? Jadi frater kalau masuk sosial media sekarang zamannya. Justru kamu harus berani masuk. Berani masuk untuk apa? Merebut algoritma juga. Kita sekarang dijajah oleh algoritma. Dijajah oleh algoritma. Jadi kalau kamu peduli kebenaran seperti tadi Socrates yang rela minum racun, rela dituduh itu menghancurkan moral anak muda. Kamu juga harus berani seperti Socrates masuk ke sosial media dan kasih hancur anak muda semua di situ. Ya kan, kasih hancur. Tapi dengan format tadi, gagasan yang ini. Ya, kalau tidak kamu balas anak muda yang kasih hancur kamu nanti. Ya, antara itu saja. Masuk ke sosial, kalau kamu tidak punya sesuatu, kamu yang bisa hancur. Tapi kalau kamu kuat dan mau kasih sesuatu, kamu bisa menghancurkan mereka. Ya itu saja. Berani masuk ke sosial media. Oh, kami frater jadi. Kami mau jaim sana pakai itu. Oke. Itu sedikit sentilan tentang gagasan dari Plato dan bagaimana aplikasinya untuk kehidupan praktik sehari-hari. Praktik sekarang kan hampir digital kan. Kata digital juga bukan lagi sesuatu yang hampir kehidupan kita hibrid sekarang ya. Hibrid. Hampir tiap kali kita selalu sesuatu harus digital. Hibrid kan. Oke. So, yang terakhir kita biasa oke. Sedikit lagi. Pengaruh Plato pada peradaban barat. Peradaban barat pada umumnya itu pokoknya semua, bukan cuma gagasan, tapi pola-pola kehidupan apa segala macam. Peradaban pada umumnya. Peradaban itu artinya apa? Peradaban. Kamu mengerti peradaban itu artinya apa? Peradaban, ya? Tidak tepat. Ada lagi? Tidak tepat. Kuat. Tidak tepat. Ada lagi? Peradaban. Tidak, belum tepat. Ada lagi? Ada bunyi yang hampir, ya? Tidak ada tadi bunyi yang hampir. Peradaban. No, peradaban. Tidak juga. Itu keterangannya. Intinya apa? Peradaban itu satu bentuk kebudayaan yang sudah mencapai tingkat tinggi.
Jadi tadi ada perkembangan apa itu tadi, kamu tangkap gejalanya, tapi tidak tangkap isinya. Jadi apa yang berubah, apa yang berkembang, apa yang kebudayaan. Peradaban itu kalau didefinisikan tidak ketat, tapi kebudayaan yang sudah berada di taraf yang tinggi. Maksudnya kebudayaan yang maju. Ya. Oh, orang sudah maju. Jadi kita bisa bilang peradaban Cina, peradaban Barat seperti itu. Peradaban Timur kayaknya sabar dulu ya. Peradaban Timur kita tunggu dulu. Kamu jadi pastor dulu baru kita buat peradaban Timur. Taraf kebudayaan yang sudah mencapai tingkat, maksudnya sudah kemajuan, dia sedikit buang jauh, kata bahasa Kubang, buang jauh kebudayaan-kebudayaan sekitarnya saat itu. Dia ada peradaban Babilonia, peradaban Sumeria, India. Ya. Dia dibandingkan dengan masyarakat sekitar mereka, kata orang Kuba itu sudah buang jauh, begitu. Oh, kami tulis baca, kamu masih buta huruf, begitu. Peradaban itu tingkat kebudayaan yang sudah cukup. Ya kan? Maksudnya, tadi kamu sudah tangkap gejalanya, tapi tidak tangkap isinya. Waktu, perkembangan, ini kemajuan. Nah, tapi apa yang maju? Kebudayaan orang. Kehidupan sehari-hari, ya, rutinitas itu maksudnya sudah tingkat tinggi. Ya. Dalam arti paling sempit, kita bisa bilang kami yang di Soe itu masih tertinggal dengan mereka yang di Jakarta begitu. Ya, Soe dan Jakarta kan, Soe masih di bawah, Jakarta di atas kan. Maksudnya seperti itu. Satunya bisa disebut dari arti tentu peradaban. Ada pada waktu yang sama, tapi taraf kehidupan berbeda. Ya. Makanya satunya dalam arti tentu bisa disebut peradaban, satunya belum layak, biasanya disebut apalah, etnografi, apalah sebutan lain yang bukan peradaban. Karena dia masih perkembangan, makanya sekarang kan ada bahasa yang barunya itu negara maju dan negara berkembang, ya kan? Jadi itu maksudnya lu masih miskin, negara berkembang itu. Negara maju maksud kami ini negara kaya. Nah, pengaruh Plato pada peradaban Barat. Pemikiran Plato atau Platon ini, the ideas of Plato mempengaruhi berbagai bidang. Tentu saja yang pertama filsafat. Pengaruhnya besar sekali. Bertrand Russell, seorang pemikir modern itu berani mengatakan bahwa seluruh filsafat Barat itu hanyalah catatan kaki dari filsafat Plato. Dia berani mempertanggungjawabkannya, maksudnya secara gagasan. All Western philosophy, just a footnote of Plato. Jadi semua filsafat Barat itu hanya catatan kaki untuk Plato. Maksudnya hanya penjelasan lebih lanjut. Karena Plato itu sudah genggam semua. Dia langsung metafisikanya. Dia gabung Parmenides dengan Heraklitus. Itu nenek moyang semua. Mau ambil dari mana lagi? Jadi paling-paling kita sekarang hanya catatan kaki. Orang-orang seperti Heidegger saja dia bilang hanya catatan kaki, apalagi kita. Ya. Immanuel Kant saja dia bilang, René Descartes saja dia bilang itu hanya catatan kaki dari Plato, apalagi kita yang lain lagi. Jadi Plato itu benar-benar raksasanya filsafat Barat maksudnya. Karyanya menjadi dasar idealisme dan metafisika Barat, termasuk filsafat konteks kita sebagai calon-calon imam atau yang berhubungan dengan imamat Katolik. Itu dasar Platonya ada, dipengaruhi Platonisme, Aristotelian, kemudian Thomisme. Itu kita tidak bisa menghindar dari pengaruh itu. Kita punya teologi mulai dari pengantar teologi itu Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, itu pasti muncul di situ. Mulai dari kampung pengantar teologi, pengantar kitab suci dan itu dipengaruhi semua oleh itu. Meskipun tidak secara itu, tapi pengaruhnya di situ. Karena teologi Katolik, teologi gereja Katolik itu dibingkai oleh kerangka pemikiran ini. Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Itu putar-putar di situ.
Oke. Yang berikut agama. Ya, pengaruhnya besar sekali untuk agama secara khusus. Dari filsafat agama, konsep jiwa dan dunia ide ini mempengaruhi teologi Kristen dan Islam. Yahudi juga sebenarnya. Ya, Kristen katakan dan Yahudi hampir sama. Jadi pengaruhnya besar sekali ya. Ingat, Plato itu lahir sebelum Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan datang dengan konsepnya seperti ini, orang teolog-teolog Kristen awal itu langsung Platonis dan Neoplatonis. Agustinus mereka itu Neoplatonis. Kemudian dalam politik, gagasannya tentang negara ideal menginspirasi pemikiran politik modern. Gagasan tentang internet. Jadi seperti kembali ke kata Bertrand Russell tadi, filsafat sesudahnya pemikiran sekarang itu catatan kaki saja dari Plato. Ya, kalau catat kaki baik-baik atau catat kaki sembarang di situ. Baca Plato baru kasih catatan kaki. Kalau tidak baca Plato ya tidak bisa buat catatan kaki kan. Jadi pengaruh tiga hal besar ya, filsafat, agama, dan politik. Ini benar-benar urgennya, penting sekali ya dalam kehidupan. Tapi terlihat di sini bahwa pengaruhnya pada ide ya, gagasan. Karena dengan konsep metafisikanya yang mendasar sekali ya. The metaphysics of Plato. Kebenaran, kenyataan yang sesungguhnya itu ada dalam ide-ide. Bukan pada ini yang muka son jelas macam kamu. Kamu itu tidak nyata. Gitu. Karena besok-besok kamu akan mati. Kita, fana. Jadi Plato bukan hanya seorang filsuf. He is not only a philosopher. Tetapi juga educator, guru, pendidik, dan visioner. Visioner ini sebenarnya bahasa lebih modern dari kata yang lebih klasik, nabi. Ya, profetes, visioner. Nabi itu sebenarnya nabi itu dari bahasa Arab, profetesnya bahasa Yunani, Ibrani, dan Inggrisnya seer atau visioner, visi. Videre dari kata bahasa Latin videre kan, pelihat. Jadi seorang pemikir, filsuf, seorang pengajar, pendidik, dan seorang nabi sebenarnya. Seperti Yesus Kristus ya, mirip ya. Ini Yesus Kristus ateis, versi ateis. Itu Yesus Kristus ada belakang dia. Mulai sudah. Yesus Kristus Plato. Jadi Plato not only a philosopher, he is also educator, pendidik atau mentor. Sekarang orang lebih suka pakai mentor kan, ya kan? Dan seorang visioner, punya gagasan ke depan. Kayaknya ini orang ideal ya. Ya, kamu juga harus belajar keras sampai bisa menjadi seorang filsuf, seorang mentor, dan seorang visioner. Bisa kan tidak? Mantap. Begitu. Harus bisa. Coba-coba naik kelapa, tidak bisa ya turun kembali. Yang penting naik dulu, iya kan? Harus berani. Karyanya terus mengundang diskusi dan interpretasi baru. Terus menerus, orang begitu generasi baru datang, interpretasi baru datang. Terus menerus. Sampai sekarang Plato itu sempurna basi orang bilang. Sempurna ya, biasa istilah di supermarket itu apa? Kadaluarsa. Plato tidak pernah kadaluarsa. Pemikiran Plato tidak akan pernah kadaluarsa, bro. Lu mau pikir apa saja, kalau pikir ambil Plato lu selesai. Lu bisa jadi fondasinya lemah. Jadi kalian kalau mulai belajar tertarik dengan filsuf tertentu, pasti akan menemukan pengaruh platonik di dalamnya. Langsung atau tidak langsung. Metafisika ini Plato pegang semua. Jadi pemikir modern apa, besok-besok kalau kamu buat penelitian untuk tokoh-tokoh tertentu atau gagasan-gagasan tertentu, harus semacam selalu sadar bahwa Plato sebenarnya sudah menyinggung itu, walaupun samar-samar. Ya, karyanya terus mengundang diskusi dan interpretasi baru. Jadi ini menunjukkan benar-benar kedalaman pemikirannya, deep intelektual, deep philosopher. Dengan mempelajari Plato, kita ini yang muka tidak jelas, yang dahi tidak lebar ini, yang dahi tidak cukup lebar ini,
kita tidak hanya memahami sejarah filsafatnya, tetapi juga menemukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kebenaran. Apa itu kebenaran kan? Apa itu kebenaran? Nah, kamu harus mulai tanya itu, benar itu maksudnya apa sih? 2 tambah 2 sama dengan 1 itu salah. Kenapa bukan benar? Ya kan? Tetap kebenaran, keadilan. Keadilan itu apa maksudnya? Keadilan. Keadilan itu bahasa Latinnya artinya jus. Jus kan? Dari situ dari justisia. Dan bahasa Inggrisnya menjadi just. Kemudian ada justice. Keadilan. Keadilan lagi macam kabur. Oke. Lalu makna kehidupan, arti kehidupan. Hidup ini untuk apa sih? Kalau memang tidak ada hidup ya kita ke Lilibas saja, jembatan Lilibas saja. Kayaknya mending kebetulan pagar penutupnya belum terlalu tinggi kan. Jadi kalau tidak tahu arti kehidupan, ayo rame-rame ke jembatan Liliba dan foto-foto maksudnya, bukan untuk turun ke bawah. Jadi ini saya gabung dari beberapa. Cooper itu bisa didapatkan di internet, PDF-nya. Guthrie, tapi yang paling penting itu baca di perpustakaan kita itu ada, tapi saya tidak tahu seberapa tahun tidak diperbarui ya. Frederick Chopleston, The History of Philosophy, bagian tentang Plato. Ancient Philosophy itu kayaknya edisi pertama dari Frederick Chopleston. Saya selama tidak masuk di kitab perpustakaan itu karena tidak tahu. Encyclopedia of Philosophy ini masih ada atau tidak? Karena waktu kami dulu, saya itu pun halaman saya sudah terlepas dan setahu saya selama ini belum ada pembaruan buku cetak. Frederick Chopleston itu seorang imam Yesuit, pastor, dan dia salah seorang sejarawan filsafat yang banyak diacu, termasuk dalam hal tulisan tentang Plato. Jadi silakan, kayaknya kamu kalau punya uang dan senang pesan online, dia di Shopee ada Plato dari si ini, Frederick Chopleston, ada sepotong. Bukunya tidak terlalu tebal, bukunya kayak buku puisi begitu. Mungkin sekitar 50 atau di bawah itu. Jadi kalau ada uang lebih, pesan saja online. Plato. Ya, maksudnya kamu simpan, ada waktu kamu baca kembali. Karena apa? Interpretasi kita berubah. Jadi kamu jangan bilang, oh saya sudah baca habis Plato, selesai. Tidak ada seperti itu. Buku apapun, kalau kamu baca, kemudian 5 tahun lagi kamu baca kembali, pemahaman kamu akan berkembang. Kamu, oh, ada banyak hal yang kamu pengalaman, Tapi om begini kamu pernah baca buku sonte. Saya mau baca buku kamu bingung ya. Baca buku itu apa sih? Bahaya ini. Mahasiswa kalau tidak tahu baca buku ini. Oke, sampai di sini pertemuan pertama kita. Berikutnya kita akan melihat metafisikanya. Itu teori ide dan konsep realitas ganda. Dualitas kan. Ada pertanyaan? 1, 2 pertanyaan. 3 pertanyaan, 3 penanya saja ya. Silakan. Kuat. Modern, ya, oke. Iya. Ide. Ya, benar. Karena begini, Frater, Plato itu menggunakan kata bahasa Yunani kuno. Bahasa Yunani kuno. Ideas itu benar-benar artinya gambar yang tetap. Dari situ kan muncul ada
idol kan, idola, ide yang kemudian. Tapi itu maksudnya gambar yang tetap, gambar. Jadi sebenarnya artinya gambar. Jadi semacam apa? Pola, forma, kata forma. Jadi harus hilangkan dulu pengertian modern sekarang dan apa yang dimaksud oleh Plato. Nah ini pentingnya melihat dalam konteks sejarah. Ide dalam konteks Plato adalah maksudnya pattern. Kalau bahasa modern sekarang pola. Nah, pola mungkin lebih tepat pola atau apa? Master plan kurang terlalu. Ada lagi misalnya apa yang diusulkan dan bahasa modern. Kalau kamu paham tentang dunia ide, kira-kira bahasa modernnya apa? Master plan kurang. Pola bisa, ada pola. Kalau penjahit mereka pakai pola. Ada polanya begini, jadi dia gunting ikut. Nah, seperti itu. Lalu ada, kalau dulu fotografi kamera itu maksudnya film. Jadi filmnya itu bisa diperbanyak, bisa cuci ulang-ulang. Tapi kamu tidak dapat film. Apa lagi? Ada yang bisa mengusulkan? Pola sudah bisa ini, polanya. Atau grand design. Kalau bahasa modern sekarang, bahasa yang ada hubungan dengan komputer, program juga tidak. Aplikasi, kode. Kalau macam kode itu bisa. Yang kode-kode begitu lalu kita tekan dia bisa ini. Tidak juga ya. Bahasa yang cocok apa ya? Algoritma tidak. Algoritma. Pola lebih tepat. Ya kan? Pattern. Atau apa? Yang arsitek punya itu biasa nama apa untuk kita bangun rumah itu? Sketsa, dena, ya seperti itu. Ide itu sebenarnya seperti itu. Kata idea yang mau digunakan oleh Plato itu pola atau gambar. Jadi gambarnya itu tetap, dan semua objek-objek yang ada di dunia ini, istilahnya Plato itu berpartisipasi dalam sketsa ini. Sketsa kurang tepat. Pola, dena, pola. Ya ide kembali ke ide tadi. Jadi, ide yang dalam pengertian modern adalah hasil berpikir kan, hasil kontemplasi lebih tepat. Tapi ide yang dimaksud oleh Plato dia benar-benar ada, artinya suatu pola. Jadi menurut Plato, apa yang oleh para ahli disebut sebagai the heaven, Plato's heaven, surganya Plato, itu semua ide ada di situ. Entah di mana kita tidak tahu. Pokoknya itu hanya ada dalam ide, ide yang gagasan. Jadi semua tas, kacamata, rambut hitam, cewek cantik, frater yang saleh, gitu. Mahasiswa FA yang rajin, itu idenya ada semua. Yang kamu yang kemudian pakai baju merah, itu maksudnya kamu mengambil bagian dalam kemerahan itu, ya kan? Karena ada ide merah, kemudian kamu pun baju itu berpartisipasi dalam ide merah itu. Pola merah itu ada. Pola merah itu abadi. Kita punya baju mengambil bagian dalam pola merah itu. Nah, pola merah yang ada yang konkret sekarang itu fana. Dia tidak nyata karena dia akan berubah dan selesai. Tapi yang kemerahan itu tetap ada dan abadi. Kemerahan, kekomputeran, ke rambut keritingan, ke hidung pesekan, itu ada. Ya. Kekucingan ada, kehitaman, kemata merahan, semua ada. Jadi kamu yang mata merah itu jangan takut, ada idenya. Itu kamu hanya berpartisipasi. Begitu ya. Jadi sedikit saya paham. Dalam pengertian modern, ide yang dimaksud itu sedikit kontradiksi dengan ide yang dimaksud Plato. Nah, kamu harus mulai sadar sekarang, sebelum terlambat. Mulai sadar ketika teori ide diperkenalkan. Oh, ide yang dimaksud Plato bukan ide yang dimaksud bahasa modern sekarang. Nah, itu belajar sejarah pemikiran itu harus cepat-cepat aware seperti ini. Kalau tidak nanti akan istilahnya membuat false equivokasi. Menyamakan saja begitu saja, tapi sebenarnya tidak sama kan, ya kan? Jadi jangan samakan begitu saja. Jadi pahami mulai sekarang bahwa ide yang dimaksud Plato bukan
Ide yang artinya gagasan. Kamu punya ide kah? Nah, pertanyaan seperti itu beda. Beda dengan kalau kamu bertanya dalam konteks Plato, apa ide kekucingan? Begitu. Kan ada yang hewan yang nama kucing ini mengambil bagian dalam forma atau ide kekucingan itu. Nah, itu nanti kita masuk bagian kedua, analisa filsafat metafisikanya tentang teori ide. Pertanyaan itu cukup dulu ya. Yang kedua tadi, 3 orang saja tadi. 2. Tubuh ya. Yap. Ya, setuju. Sebenarnya itu kamu sudah menyampaikan kritik sebenarnya. Kita belum kritik, kamu tidak tahan lagi mau kritik Plato. Mengganggu sekali Plato. Karena Plato ini kan prinsipnya idealisme kan. Kemudian, tidak apa-apa. Kemudian muridnya bernama Aristoteles akan mengatakan tidak, saya empirisme. Jadi Plato itu mengatakan tidak, yang nyata itu yang di atas. Tubuh ini penghalang semua. Nah, kita yang sekarang sudah hidup sini langsung tidak mungkin. Tubuh ini juga harus menjadi apa. Jadi kritik dari Aristoteles yang seperti sejalan dengan apa yang kamu kritik tadi. Kita menggunakan indera untuk menangkap apa yang ada di sini, lalu baru membentuk formanya itu ada dalam setiap objek. Jadi indera kita menggunakan indera berupa mata atau tangan atau apalah. Tangan pakai untuk apa? Menangkap idenya. Menangkap ide. Saya kan kalau saya lihat kamu dan tahu tentang kamu kan saya tidak pergi raba kamu begini. Tapi saya lihat dan ambil ide kamu, ide kemerahan tadi, saya ambil dari situ, gabungkan di abstraksi buat abstraksi, gabung konsep, lalu saya mengerti. Aneh. Begitu. Jadi pengetahuan, Plato bilang tidak, pengetahuan itu hanya jiwa hanya mengingat kembali saja. Karena jiwa ini dia datang dari atas, ide, dia terkurung di dalam tubuh. Ketika manusia tahu itu dia hanya sebenarnya ingat kembali saja. Tidak ada proses. Oh, begitu dilihat ini kacamata, dia langsung, oh dulu saya di surga ide itu ada ini juga. Nah, semacam itu bahasa sederhananya. Jadi menurut Plato itu pengetahuan sebenarnya lebih mistik. Macam kita, begitu saya lihat kamu, saya langsung tahu misalnya, oh itu warna merah. Karena jiwa saya dulu berada di surga Plato itu, ada di sana ada ide merah itu. Jadi begitu dia lihat, dia kenal kembali. Makanya dia mengatakan pengetahuan itu anamnesis, mengingat kembali. Jadi hanya ingat kembali sih. Seperti kalau dalam liturgi kita punya anamnesis, kita ingat kembali. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus akan kembali. Kita hanya ingat kembali sih. Ekaristi itu kan anamnesis sebenarnya kan. Nah, pengetahuan untuk Plato itu hanya anamnesis sih. Kita tidak punya upaya abstraksi. Kemudian itu yang dikritik oleh Aristoteles, muridnya sendiri. Ya. Dia mengatakan tidak. Nah, kembali ke gambar tadi, Plato bilang begini, Plato angkat tangan, Aristoteles bilang begini. Nanti kita lihat gambar utuhnya setelah ini. Ini apa istilahnya? Scale ke apa? Crop. Hanya crop Platonya saja. Sehingga kamu jangan terganggu dengan kritik seperti ini. Tapi bagus, ini artinya kamu sudah sadar bahwa memang begitu terlalu idealistik ya, dan terlalu dualistik. Masa kita tidak pakai tubuh untuk mengetahui? Terus saya mau lihat dari mana? Kalau saya mau baca, pakai apa? Ya mata itu kan tubuh. Ya, kritik paling tajam ya seperti itu sudah. Tapi ada keunggulannya. Oke, baik, itu kritik yang bagus. Terima kasih. Yang ketiga yang terakhir. Oh biar 2 dari sini, 2 dari sini. Ya, kau duluan. Kalau dalam pikiran itu artinya lucu-lucunya ide-ide itu kan ada pertengkaran pikiran juga, itu juga dari proses Plato. Kemudian dalam pemikiran juga ada melahirkan beberapa informasi yang kemudian dikenal ya konsep yang saya baca pada sekarang konteks. Jadi sebenarnya ada beberapa informasi yang keluar, ada perbedaan antara kabar dan berita. Mungkin menurut kamu perbedaan antara kabar dan berita itu
Kabar dan berita. Ya, bahasa. Ini kita kembali ke analisa bahasa ya. Bahasa itu memang upaya untuk menggambarkan realitas. Bahasa itu sebenarnya usaha manusia untuk menggambarkan realitas supaya dikomunikasikan. Pengetahuan saya akan realitas, mau saya berikan kepada Anda, itu mau tidak mau harus pakai bahasa. Kita tidak bisa, bagaimana ya? Transfer pengetahuan akan realitas itu kepada orang lain hanya bisa dimungkinkan dengan bahasa. Masalahnya adalah kamu punya pemahaman tentang realitas itu berbeda dari saya. Maka ketika saya menggambarkan realitas ini, terjemahkan ke bahasa, lalu kamu tangkap, banyak distorsinya. Nah, untuk itu dalam bidang komunikasi, orang mulai dulu secara bahasa dulu sekitar tahun 80-an itu kabar sama dengan berita. Jadi ada kabar berita misalnya, kabar berita. Semakin berkembangnya informasi, orang mulai membedakan berita dan kabar. Kabar itu semacam berita yang belum bisa diverifikasi. Ya. Semacam kabar burung. Tapi orang tidak biasa bilang berita burung. Kalau berita itu semacam formal dan resmi, ditampilkan oleh media yang resmi. Kalaupun akun sosial yang resmi, sosial media yang resmi, itu sudah dinamakan berita. Tapi kalau kabar itu bisa jadi datangnya dari akun sosial yang tidak resmi, berita-berita yang mengalir, misalnya begitu status WA seseorang, begitu. Tapi menurut kamu mana yang lebih otentik? Berita dari media resmi atau status-status dari orang-orang tertentu? Misalnya, kemarin ada kejadian di Oebubun kan, di TTU. Mana yang lebih otentik? Berita yang sudah diberitakan dari Jakarta atau yang datang dari teman kamu yang tinggal di Wini situ? Teman dari Wini itu lebih otentik. Makanya sekarang ada perjuangan di situ karena misalnya kalau ada berita resmi dengan jaringan seperti ini, kamu langsung cek di kampus teman yang ada di Wini, begitu. Sehingga dua model verifikasi, two-way verification. Jadi begitu kamu dengar beritanya, oh kamu ini berita di mana? Di Batam. Oh, kamu kawan Facebook itu atau kawan Instagram itu ada orang di Batam, kau langsung cek dia. Akan ada maksudnya sesuai dengan itu, sehingga tidak misinformasi atau tidak catch informasinya lebih tambah. Jadi sebenarnya sekarang kita memeriksa berita seperti itu. Jadi kita tidak dibentuk lagi oleh media. Nah, itu kita bisa tahu ini media ini maksudnya untuk apa. Dia mau mengapa kita. Dan kita, memang media tujuannya seperti itu. Begitu. Misalnya kalau Shopee, dia menyampaikan berita ini, maksudnya supaya kita beli. Kalau Shopee yang sampaikan kan. Atau bank ini yang promosi tentang ini, maksudnya supaya kita jadi nasabahnya. Maksudnya kita langsung paham begitu. Iya kan? Oke. Itu ya, kabar dan berita itu dulu ya. Dan ide apa segala macam. Yes, yang ini. Ya. Ide itu abadi. Tapi misalnya warna merah. Sebelum kita lahir, belum ada orang yang mengatakan kita bahwa itu warna merah. Ide itu memang sudah ada warna merah. Ada kemerahan betul. Tapi sebelum kita lihat ada orang yang memakai baju warna merah, kita tidak tahu bahwa itu warna merah. Tapi misalnya kalau kita lihat yang itu warna putih, kita tidak tahu. Apakah ide itu sudah ada bentuk bahwa itu merah? Pertanyaan menarik. Menariknya kamu pertanyaan itu ada kenyataan yang objektif dan ada gambaran tentang kenyataan itu. Nah, kenyataan objektif itu tetap ada, tapi kita belum punya gambaran tentang kenyataan itu. Jadi merah itu tetap ada, meskipun mungkin selama hidup kita tidak pernah kenal warna merah dan kita tidak tahu merah itu apa, begitu. Nah itu yang ini dalam hubungan dengan bahasa. Misalnya begini, kita di Indonesia ini tidak punya kata salju, kita tidak punya kata minimal kita yang di NTT tidak punya bahasa untuk salju kan? Coba kamu bahas salju dalam bahasa Dawan apa? Apa bahasa Dawan dari salju?
Karena kita tidak seumur hidup kita di timur tidak pernah lihat salju. Ya, kan? Terus apakah salju itu tidak ada? Beda justru mereka yang ada di Rusia, contoh saja, Rusia Siberia itu, kata untuk salju saja ada 10. Sebagai perbandingan, kita di Indonesia makan nasi terus itu, kata orang Inggris hanya pakai kata rice. Kita punya ada sawah, ada padi, ada beras, ada nasi. 4 memang untuk kata rice, ya kan? Tapi orang Inggris hanya tahu rice. Pokoknya rice yang padi, rice yang sawah, rice yang beras, rice nasi juga rice begitu. Nah itu karena itu realitasnya ada, tapi kita belum punya gambaran tentang realitas itu. Karena kita tidak punya pengalaman. Nah, ini penting karena sesuai dengan kritik tadi. Kalau kita bagaimana mungkin kita mengetahui sesuatu kalau kita tidak punya pengalaman? Ya kan? Kalau kita tidak punya pengalaman bagaimana mau tahu? Kritik terhadap Plato salah satu. Makanya Aristoteles bilang sonde, bos, betson iko selalu, bet weekend lain, cobet, ya. Jadi kan Plato kan begini, angkat tangan. Aristoteles begini. Ya, jadi kritik terhadap Plato itu yang berlanjut di Aristoteles. Nanti kita akan lihat karena kelihatan kamu mulai tangkap apa ini mas. Karena untuk Plato itu pengetahuan bersifat mistik tadi kan, anamnesis. Jadi itu memang sulit untuk dijelaskan akal sehat. Sehingga Aristoteles bilang sonde, beta buka denom lain sah, beta buka cabang lain sah, begitu. Akhirnya dia menegaskan empirisme. Aristoteles itu mati-matian mengatakan tidak, ide itu ada di sini, ada di dalam bersama dengan objek yang kita tangkap. Sehingga akal budi kita tangkap ide yang ada di situ. Jadi menurut tadi kalau menurut Plato, ini sekedar untuk karena 2 kritik tadi. Menurut Plato, ini di dalam tas ini, tasnya sekaligus ide tentang tas ada di sini. Nah kalau itu Aristoteles. Kalau Plato, tas ini hanya konkret, tidak, tas ini hanya sesuatu yang maya, dia hanya mengambil bagian dalam ide tas itu. Jadi formanya ada di sana, materinya di sini. Kalau Aristoteles, forma dan materinya di sini memang, ya kan? Ini forma tas dan materi tas. Tapi kalau Plato ini materi tasnya saja, formanya ada di atas. Forma itu tidak akan berubah, tas ini sebentar nanti dibuang di kotak sampah, begitu. Aristoteles bilang tidak, forma dan materi tetap di sini. Kalau buang di kotak sampah juga forma akan berubah ke situ, substansinya berubah menjadi sampah begitu. Nah dia sampah di situ dia jadi substansi baru lagi. Jadi akan menarik. Kemudian Thomas Aquinas buat pusing kita lagi. Datang Immanuel Kant lagi. Nietzsche lagi bilang Tuhan sudah mati. Terakhir kita jadi gila. Dan jadi hati-hati ya. Mulai bisa juga kadang-kadang gitu. Tapi bagus, 2 kritik yang disampaikan sudah menunjukkan bahwa kita akan siap ke guru dari murid dari Plato yaitu Aristoteles. Jadi kita baru lihat pengantar yang tadi, hidup dan karya-karyanya. Pertemuan berikutnya kita akan melihat tentang teori ide dan konsep tentang realitas ganda. Realitas ganda maksudnya 2 kenyataan. Itu yang tadi kita bersebut. Realitas ganda, realitas atas yang abadi, realitas yang di sini yang berubah-ubah. Stop sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada diri sendiri. Begitu ya. Sudah mau hujan lagi? Nah, nanti saya bahas kalau pulang sebelum kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kita tutup dengan doa ya. Silakan. Silakan satu orang pimpin kita.